Agar terhindar dari riba, ketika membutuhkan uang yang cukup banyak, terpaksa harus meminjam uang kepada pihak yang lain. Mohon sarannya, ketika ada dalam kondisi tersebut, dan jika meminjam uang ke lembaga keuangan atau bank apa yang harus perlu dipilih? Bank tut. Siapa yang mengharuskan? Pinjam itu siapa? Qadarullah, keperluan tahun ini, bulan ini banyak. Itu keperluan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mengejar gaya hidup. Kalau mengejar gaya hidup, selamanya tidak akan cukup berapapun. Bahkan harta sepenuh bumi tidak akan cukup untuk digunakan mengejar gaya hidup. Orang yang selalu mengejar gaya hidup bisa dipastikan jiwanya kosong dari qanaah, dari rasa syukur. Selalu kurang, dan kurang. Bahkan sudah punya satu lembah emas masih kurang. Pengen lembah emas kedua. Dapat lembah emas kedua masih kurang. Masih pengen ketiga, keempat, kelima. Begitu seterusnya. Baru berhenti dari mengejar gaya hidup kalau mulut dan perutnya tersumpal dengan tanah. Alias mati. Wala yasuddu jaufa bani adama illat turab. Wa yatubullah ala man taba. Maka bagi kita Bapak Ibu yang masih suka mengejar gaya hidup, segeralah bertobat kepada Allah. Allah pasti akan ampuni ketamakan kita terhadap dunia. Sekarang pertanyaannya, qadarullah bulan ini ada kewajiban yang harus dibayarkan lebih banyak dari bulan sebelumnya. Mungkin memasukkan anak kuliah, bayar SPP dan lain sebagainya. Uangnya kurang. Lantas mau meminjam. Boleh saja meminjam, boleh saja hutang, asal tanggung jawab konsekuen. Apa kewajiban orang yang hutang itu? Nyaur. Usahakan nyaur tepat waktu sebagaimana yang dijanjikan. Dan hutang itu Bapak Ibu, jangan asal hutang. Wis pokoknya hutang sik mbuh balik kene piye ra mudeng. Itu namanya berbuat tanpa berpikir. Kalau kita berani hutang, kewajiban dalam agama berani nyaur. Maka kalau mau berhutang, itu rencanakan. Saya mau hutang sekian. Nanti saya cara mengembalikannya dari penghasilan ini. Kalau nanti qadarullah pintu yang ini tidak bisa, maka alternatif lainnya saya mau menyaur dari ini. Gitu loh. Harus ada usaha untuk mengembalikan hutang. Yang namanya usaha tidak cukup dengan niat. Azam, kemudian ikuti itu tekad bulatnya dengan ikhtiar, bergerak, berusaha. Orang kok ndonga terus tidak mau bergerak. Saya tahu nyaur hutang itu kewajiban. Saya sudah berdoa pagi, siang, sore, malam. Tidak pernah kendat doa saya. Nah, jenengan tanya, sudah bekerja? Belum. Ya mbok nganti kiamat. Karena Allah nggak akan kabulkan doa tanpa usaha. Allah itu tidak akan kabulkan doa tanpa usaha. Maka usaha dulu, kemudian berdoa maksimal. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Itu janji Allah Pak. Maka kalau kita mau berhutang, hutanglah tanpa riba. Hutanglah tanpa ada bunga. Maka Islam membolehkan hutang piutang itu. Karena tidak ada bunga di situ. Hutang 1 juta, kembalikan 1 juta. Kalau memang hutang uang loh ya. Kalau hutang uang, bukan untuk modal usaha, bukan untuk jual beli, untuk hutang uang bayar SPP, maka tidak ada itu nisbah, bagi hasil tidak ada. Hutang uang untuk bayar SPP, itu akadnya hanya 1 kord. 1 juta balik 1 juta, 2 juta balik 2 juta. Lah itu terserah banknya mau apa tidak kord itu. Gitu loh. Makanya Islam mengajarkan pada kita, hidup jangan mengangkat di luar kemampuan.
Kalau memang kita tidak mampu misalkan menguliahkan anak di fakultas kedokteran misalkan. Kan fakultas kedokteran yang mandiri biaya tinggi itu. Sangat tinggi bahkan. Ada yang uang gedungnya saja yang mandiri ada yang 400 juta, 500 juta. Sudah begitu per semesternya 30 juta, 25 juta. Ada yang uang gedungnya sampai 500 juta. Per semesternya 38 juta. Itu kan tinggi itu. Nah, misal putra-putri kita tidak diterima beasiswa di situ, ya tidak usah kita ngoyo untuk sekolah di fakultas kedokteran. Jelas tidak mampu kita, akan mengangkat di luar kemampuan. Tapi anak saya pinter, iya. Tapi tidak harus di fakultas kedokteran. Kalau mau tetap di situ, nak, usaha karena Allah, carilah beasiswa. Nah begitu. Kalau Bapak Ibu harus membiayai segitu, tidak mampu. Uang gedung 500 juta. Karena mandiri ini. Terus habis itu, per semester 40 juta. 38 juta, ada yang 30 juta, ada 25 juta, tergantung universitasnya masing-masing. Sedang kita penghasilan sebulan UMR. Loh, alhamdulillah kok ketawa Bapak Ibu. Iqna bil qalil ya'dikal katsir, syukuri yang disedikit, Allah niscaya akan datangkan lebih banyak. Artinya kami ingin mengajak berpikir yang cerdas berdasar keimanan. Kalau memang kita tidak mampu menguliahkan anak kita berbiaya tinggi di fakultas kedokteran seperti itu, ya kita tidak usah memaksa anak kita untuk di fakultas kedokteran. Jelas tidak mampu kita. Kalau anak tetap mau di kedokteran, diarahkan untuk cari beasiswa. Kalau tanpa beasiswa, mohon maaf Bapak Ibu tidak mampu. Setiap 6 bulan harus bayar 30 juta. Ada universitas lain yang sampai 48 juta per semester. Ada yang 50 juta. Itu juga sudah pakai uang gedung ratusan juta. Sedang kita, alhamdulillah setiap bulan UMR. Tapi 6 bulan sekali, misal UMR ini enggak dipakai sama sekali, 2 juta taruhlah. Dikelompoknya per 6 bulan baru 12 juta. Sedangkan UKT-nya di Fakultas Kedokteran, uang kuliah tunggal, itu 25 juta minimal. Kalau mandiri, ijik kurang 13 juta. Lah terus utang, lah per 6 sasi terus utang terus. Lah ngembalikannya dari mana? Kalau memang demikian, ya sudah. Doakan anak-anak kita, biar mereka berusaha mencari beasiswa, kita orang tua mendoakan. Mudah-mudahan, dan Allah pasti tahu yang terbaik bagi anak-anak kita. Kalau ternyata Allah putuskan tidak harus di fakultas kedokteran, yakini itu yang terbaik, itu pilihan Allah. Al khairu khiratullah. Kebaikan itu semuanya merupakan pilihan dari Allah. Meski kita sangat ingin anak kita di fakultas kedokteran, tapi Allah putuskan selain di fakultas kedokteran, lah itu yang terbaik bagi anak kita. Juga bagi orang tuanya. Nggak usah sedih, nggak usah menyesal. Apa uang kon dadi dokter kabeh? Lah kok pasiennya siapa? Berpikirlah cerdas gitu loh. Kalau kita kondisi seperti itu, pokoknya harus dokter. Yang terjadi, kita akan hutang ke sana kemari. Itu namanya kita mengangkat di luar kemampuan. Contoh lain, kita mau menikahkan anak-anak kita. Allah beri kemampuan kita untuk mengundang hanya 30 orang. Kemudian kita mengundang sak desa. Mungkin 200, 300, padahal punyanya uang hanya untuk mengundang 30 orang. Nah sekarang misal ngundang 200, untuk suguhan yang 170 orang lainnya, dari mana kita? Utang gitu loh. Sebetulnya mampu mengadakan walimah tanpa harus berhutang. Dengan cara tidak mengangkat di luar kemampuan, yuk diundang saja sesuai kemampuan budgetnya. 30 orang, ya 30 orang. Kalau tiba-tiba ngundang 300,
Pasti yang 270 utang. Harapannya nanti nyaure dari kotak. Kotak bubruk. Isinya amplop kosong. Mumet akhirnya selesai pernikahan, wong tuane tiung-tiung. Mikir ke utang. Susah toh? Nah, kalau Bapak Ibu terpaksa sekali harus berhutang. Pinjamlah tanpa riba. Kalau harus pinjam ke bank mana? Usahakan ke syariah, bank syariah. Di ACC atau tidak, ya terserah banknya. Saya tidak tahu. Banknya meng-ACC atau tidak, silahkan. Terserah banknya. Kalau nanti dengan agunan, panjenengan tidak bisa nyaur, maka yang digunakan untuk ngelunasi hutangnya itu agunan itu tadi. Maka warga MTA ada aturan. Kalau mau hutang piutang harus izin. Izin pada pengurusnya. Baik yang mau memberikan pinjaman atau yang mau hutang. Kalau kebetulan ini yang minjami itu warga ngaji MTA, maka yang mau minjami ini harus izin pada pengurus. Yang mau dipinjami itu juga warga MTA harus izin. Tapi kalau yang mau minjami bukan warga MTA, yang mau hutang itu warga MTA, yang mau hutang harus izin ke pengurus. Nanti akan diarahkan. Sehingga hutang piutang di tengah keluarga besar MTA tidak liar begitu. Saya katakan liar, ada yang hobinya hutang, gak hobi nyaur. Nah, itu hutangnya liar berarti. Tidak teratur dengan baik. Sedang Allah, hutang piutang itu harus diatur dengan baik. Sampai ayatnya panjang sekali. 2 ayat di Al-Baqarah 282 sampai 283. Kenapa? Karena berapa banyak persaudaraan sesama muslim jadi kacau balau hanya gara-gara hutang piutang. Hubungan kerabat jadi renggang hanya gara-gara hutang piutang. Hubungan saudara sesama ngaji berantakan hanya gara-gara hutang piutang. Biasanya sing nglali kuwi sing duwe utang. Sing ngutangi kelingan terus. Tapi begitu ketemu yang hutangi, yang hutang pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak mengenal. Berantakan akhirnya hubungan persaudaraan. Biar persaudaraan ini tidak berantakan, karena kita sudah dipersaudarakan oleh Allah, maka hutang piutang di tengah-tengah keluarga besar MTA harus teratur. Teratur berarti harus izin. Nanti akan diarahkan. Tidak asal utang. Ini juga ada, meski sudah diarahkan butuh ejane mung 10 juta. Aji mumpung, mumpung iso cair nyilih sisan 100. Padahal hanya 10 juta butuhnya. Sisan-sisan administrasinya, mumpung iso cair ajukan sekalian 50 juta. Lah engko sing 40 wis pikir keri pokoknya sisan ngejokke. Terjadi enggak begitu? Terjadi. Utang itu urung genah, nyaure, penghasilannya belum genah, tapi mulai bulan depan harus nyaur. Butuh hanya 10, mampu nyaur nyicil dari 10 juta itu, tapi dijokke sekaligus 50 juta, 100 juta. Dengan dalih, yang penting dapat uang banyak dulu, perkara nyaur engko pikir keri. Wah ini penyakitan ini orang yang punya model begitu itu. Sudah begitu, Allah beri kelonggaran nyaur, sudah separuh mau lunas, jenengan didatangi lagi dari pihak perbankannya. Wah Bapak Ibu, ini karena Bapak Ibu sebagai nasabah teladan kami. Maka kami beri tawaran untuk pencairan lebih besar lagi. Kemarin 100 juta, ini tawaran, prosesnya mudah. Ini dari bank memberi tawaran proses cair 300 juta. Karena Bapak Ibu sebagai nasabah teladan. Karena tertib ngangsur setiap bulan. Padahal tidak butuh itu.
Begitu ditawari, wah pikirannya kemana-mana. 300 juta penak ini. Oh ya sudah, pencairan lagi. Ngangsur dari awal lagi, lebih besar lagi. Tiba-tiba datanglah COVID. Bleng. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berusaha, berjualan, ini itu dan lain sebagainya. Macet usahanya. Ketika usaha itu macet, dari bank tagihannya tidak pernah macet. Terus datang, bank tidak peduli. Mau COVID, mau COVID. Pokoknya setiap bulan tanggal ini kamu harus ngangsur ke saya, ke bank. Saya tidak peduli usahamu terhenti karena COVID atau apapun, tidak peduli. Pokoknya ayo, balik ke. Akhirnya muser-muser tidak karuan. Makanya Bapak Ibu boleh berhutang tapi dipikirkan dan direncanakan bagaimana mengembalikannya. Dan jangan berhutang di luar kemampuannya. Kalau Bapak Ibu punya penghasilan sisa bersihnya 500.000, jangan berhutang dengan angsuran 2 juta setiap bulannya. Padahal jangan hanya punya sisa 500.000. Kok tiba-tiba meminjam dengan angsuran sebulan 2 juta, yang 1.500.000 dari mana menyelesaikannya? Akhirnya gali lubang. Buka utang lagi di tempat lain, 1.500.000 untuk nutup yang sini. Tempat kedua juga butuh diangsur, tidak punya lagi, gali lubang ketiga, begitu seterusnya. Akhirnya di mana-mana banyak lubangnya, lubang harian, lubang mingguan, lubang bulanan, lubang tahunan. Akhirnya ente-ente mumet gantung. Ketika gantung disambut malaikat gebuki. Datang hari kiamat, seret cemplung ke neraka. Makanya Bapak Ibu kalau bisa, meski hutang ini boleh, kalau dalam kondisi darurat saja, tanggung jawab terhadap hutang. Dan jangan riba. Kalau bisa, usahakan hidup tanpa hutang. Kita diajarkan Nabi doa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari hutang. Itu doa Nabi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram? Ma aktsara ma tasta'idu ya Rasulullah minal maghram? Kenapa ya Rasulullah? Engkau sering sekali dan banyak sekali mohon perlindungan dari yang namanya hutang. Allah, Nabi menjawab, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba. Karena seseorang itu apabila dia berhutang, jika dia bicara, maka punya potensi besar sekali berbohong. Pak, Bu, pinjam uangnya 1 juta nggih. Nanti 2 minggu lagi saya kembalikan. Ini untuk keperluan anak saya sakit. Padahal anaknya enggak sakit. Bohong toh? Nembungnya saja sudah bohong. Padahal ketika nembung ini hanya sebetulnya kebutuhannya untuk nutup lubang satunya. Mungkin kena bank titil. Akhirnya pinjam ke jenengan, Pak, Bu. Saya mohon maaf ngerepoti arto panjenengan. 1 juta untuk periksa anak saya, padahal anak tidak sakit. Kenapa? Karena besok akan kedatangan bank titil tukang tagih itu. Tidak punya, akhirnya gali lubang nembungkan jenengan. Sudah bohong toh nembungnya? Kalau itu jujur untuk nutup bank titil, pasti tidak diizinkan. Maka ngapusi untuk anak saya yang sedang sakit, padahal tidak sakit. Sudah bohong. Wa wa'ada fa akhlafa. Jika berjanji akan mengingkari. Kapan Bapak Ibu mau mengembalikan? Insya Allah nanti bulan depan. Tanggal pinten? Tanggal 1. Begitu tanggal 1 diingatkan, nesu, marah. Sudah ingkar tahu? Jadi gara-gara hutang ada 3 dosa. Dosa pertama ngapusi ketika nembung. Kedua, mengingkari janji. Ketiga, kalau sudah punya, dipakai lagi, tidak disaurke. Dolim, menunda nyaur utang. Maka Nabi mengajarkan kita, mohon perlindungan pada Allah dari yang namanya utang.
Bukan berarti utang tidak boleh. Boleh. Tapi syarat-syarat hutang dari Allah dan Rasul penuhi. Dicatat, ada saksinya. Kalau sudah saling percaya, boleh tanpa jaminan, tanpa rohen. Tapi boleh juga dengan agunan. Ketika tidak bisa menyelesaikan hutangnya, agunan itulah yang digunakan untuk melunasi hutangnya. Maka jika Bapak Ibu rumahnya dijadikan agunan, ketika panjenengan tidak bisa bayar, tidak bisa ngangsur, ya jangan sedih rumahnya hilang. Sudah diniati sejak awal. Saya hutang dengan jaminan rumah, dengan jaminan sawah, jaminan tanah, jaminan mobil. Begitu tidak bisa ngangsur, maka jangan sedih jika rumahnya hilang. Karena digunakan untuk melunasi hutang jenengan. Tidak usah nangis rumah hilang, wong sudah diniati sejak awal. Kalau mobilnya hilang harus digunakan melunasi, ya tidak usah nangis. Karena sudah diniati sejak awal sebagai rohennya. Farihanum makbudoh, kata Allah begitu. Maka indah sekali Islam, mau hutang ada jaminan. Nanti kalau tidak bisa bayar, yang digunakan melunasi hutangnya, ya jaminannya itu. Wajar sekali toh. Wajar. Maka Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung. Kalau hutang tidak bisa bayar, ada jaminan, jadi agunan, tidak usah bingung ke sana kemari. Yang digunakan melunasi ya jaminannya itu. Jangan tidak usah bingung cari utang lagi ke sana kemari, wong sudah punya jaminan. Nah, tidak selesai, ya ini yang digunakan melunasi. Tidak usah lagi utang ke sana kemari hanya untuk nututi agunannya, percuma gitu loh. Nah, kalau memang ini agunannya rumahnya harus terlelang, ya sudah itu untuk melunasi. Sawahnya, ya sudah itu untuk melunasi. Kalau tidak mau hilang rumah, tidak mau hilang tanah sawah, ya tidak usah utang. Tapi ini harus. Nah, makanya hutanglah, boleh hutang, tapi jangan mengangkat di luar kemampuan. Kalau memang sebulan itu punya sisa penghasilan bersih 1 juta, jangan hutang yang punya kewajiban ngangsur sebulan 3 juta. Pasti tidak mampu. Gitu loh. Tidak mampu bayar pasti. Kenapa? Karena sisa penghasilan bulanan tinggal 1 juta. Kalau tiba-tiba jenengan harus ngangsur 3 juta, yang 2 juta dari mana? Akhirnya utang dulu ngaji. Sing kene diutangi, kono diutangi, kabeh diutangi siji. Akhirnya ketemu kene wedi, ketemu kono wedi, ketemu ini. Akhirnya renggang toh persaudaraan. Hanya gara-gara ingin ngejar hutang yang angsurannya 3 juta sebulan, sedang kita hanya punya sisa bersih sebulan penghasilan 1 juta. Yang 2 juta utang ke sana kemari. Akhirnya jadi orang zalim, mendolimi A, B, C, D, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena utangnya rati sahur. Dolim sudah. Bapak Ibu jangan tanya dulu kalau mau hutang ke bank apa. Jangan itu dulu. Coba tanyakan nuraninya, apakah rencana saya hutang ini betul-betul untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup? Oh, ini saya hutang untuk bisnis. Bapak Ibu ya, usahakan bisnis itu memulainya jangan dengan hutang. Oh, tidak bisa bisnis tanpa hutang. Kata siapa? Tidak bisa. Nabi saja memberi contoh kok. Beliau berbisnis tanpa hutang kok. Menjadi penggembala kambing. Menjualkan kain milik Khadijah. Apa beliau memulai dengan hutang? Kan tidak. Nabi sudah memberi contoh nyata. Membangun sesuatu termasuk bisnis, mulailah dari hal terkecil, pelan-pelan, tadriji. Pondasinya kuat. Bangun bisnis juga begitu, pondasinya harus kuat dulu. Dari kecil. Lama-lama besar. Tapi kalau langsung mau bangun atap tanpa pondasi, roboh, tidak ada bangunan tanpa pondasi bisa berdiri. Pengen bisnis langsung besar, hutang ratusan juta. Langsung bangun atap, dia belum tahu kondisi lapangan. Konsumennya siapa,
cara marketingnya bagaimana, dia belum tahu, pokoknya bisnis. Langsung mendirikan atap begitu. Langsung dengan mengangkat beberapa karyawan. Pengen jadi bos, ongkang-ongkang kaki. Akhirnya bosok itu nanti. Kenapa? Gaji karyawan sudah harus jalan, padahal belum tentu laku usahanya. Yang kedua, mulai bulan depan langsung harus ngangsur, padahal belum tentu laku. Akhirnya apa yang terjadi? Untuk gaji karyawan, untuk ngangsur hutangnya di bank, itu menggunakan pokoknya, pokok hutang tadi. Lama-lama habis pokoknya, nggak ada hasil usahanya. Nggak ada hasilnya. Pokoknya habis, barangnya habis, uangnya juga habis. Habis itu apa? Ngrekasake dulure. Ini fenomena. Maka kalau mau usaha, tahan diri, mulai jangan dengan hutang. Enggak jalan. Penghasil pembeli belum ada, cara marketingnya ya belum tahu, tapi wis wani utang untuk usaha. Sudah harus bayar karyawan, sudah harus ngangsur bulanan, mingguan dan lain sebagainya. Penghasilan tidak ada, dagangan tidak laku. Harusnya membangun jaringan bisnis itu dari nol itu dikerjakan sendiri dulu. Sedikit demi sedikit, kesuwen. Kita itu memang sukanya tergesa-gesa. Bapak dan saudara, kalau ada tetangga jenengan yang bisnisnya sukses, jangan lihat hari ini. Lihat 20 tahun yang lalu bagaimana mereka membangun usahanya. Ngempet, kencangkan ikat pinggang, ibaratnya belum berani kulineran ketika belum berjalan usahanya. Makan di rumah hanya dengan nasi dan garam. Itu begitu usahanya. Nah kita kan kepinginnya melihat hari ini saja. Wah penak ya. Fulan-fulana itu usahanya lancar. Oh saya pengen seperti dia. Caranya langsung utang. Akhirnya bingung sendiri. Bapak Ibu tahu tangga itu kan ada anak tangganya. Kita mau sampai atas itu kan harus menapaki satu demi satu itu anak tangga. Bapak Ibu tadi pas naik lewat tangga. Kan ada anak tangga itu dari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Sampai jenengan sampai sini. Lantai 2, lantai 3, lantai 4. Apa bisa jenengan dari lantai 1 mau langsung lantai 2 menapaknya langsung anak tangga paling atas. Bisa enggak itu? Enggak bisa. Semua dari bawah dulu. Nah itulah iqna' bil qalil ya'tikal katsir. Syukuri yang sedikit. Allah akan datangkan lebih banyak. Boleh silahkan berhutang, tapi syarat dan ketentuan dari Allah dan Rasul dipenuhi. Jangan asal pokoknya utang sih. Kalau sudah pokoknya hutang sih, ya sudah itu, tidak akan nyaur itu, tidak akan mampu. Karena hutangnya tidak dipertimbangkan. Sedang ada nasihat fakir qabla an ta'zima. Berpikir dulu, rencanakan sebelum kamu berbuat sesuatu. Kalau memang harus berurusan dengan lembaga keuangan, perbankan, pilih yang syariah. Karena syariah itu insya Allah sudah diatur dengan prinsip-prinsip syariah, meski belum 100%. Tapi yang non syariah, ini sama sekali tidak diatur dengan syariah, jelas itu ada bunga. Itu riba. Maka warga MTA, kalau terpaksa harus bermuamalah dengan bank, pilih yang syariah. Ada lagi?